juga rekan sejawat saya. Saya Dini Pun. Saya Narini Agus Samrawati. Kami akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dini? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu Ulfa. Bu Ulfa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sangat sehat. Oh iya Bu Dini, hari ini mau melakukan proses coaching dengan Bu Dini ya? Iya Bu Ulfa, benar sekali. Kalau boleh, ini ada sedikit yang akan saya bicarakan. Barangkali ada waktu Bu Dini? Baik Bu Ulfa, ada. Oke, untuk proses coaching yang akan dilakukan antara Bu Dini sama Bu Deni nanti akan saya amati dan akan saya nilai. Dari sini nanti akan ada rubrik penilaian. Jadi apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian yang sudah Bu Dini lakukan itu sudah mencapai 3 kompetensi, di mana ada presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Dini. Baik, untuk 3 kompetensi ini tadi kira-kira yang mau Ibu Dini kembangkan itu yang mana ya Bu? Baik Bu, jadi dalam percakapan coaching kali ini, saya sebagai coach dan Bu Reni sebagai coachingnya, ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, yakni yang pertama terkait mendengarkan aktif, dan yang kedua yakni terkait kehadiran penuh, seperti itu Bu. Itu ya Bu. Jadi yang saya tangkap itu ada 2 kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Bu Dini sendiri. Untuk 2 kompetensi itu kira-kira ini indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Dini? Jadi di sini nanti dalam percakapan coaching ini indikator ketercapaian yang ingin saya istilahnya saya lakukan dalam hal ini yakni saya ingin mendapatkan solusi gitu. Jadi saya harap coach dalam hal ini Bu Reni nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahannya, solusi dari kesulitannya, seperti itu Bu. Jadi yang bisa saya tangkap untuk proses coaching, Bu Dini mengharapkan bahwa nanti Bu Reni bisa mendapatkan solusi sendiri atas masalah yang dihadapinya. Begitu ya Bu ya? Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk itu saya akan mempersilahkan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik, Terima kasih. sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Dini. Selamat siang Bu Reni, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dini. Alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Ini sendiri? Alhamdulillah Bu Reni, saya baik sekali. Ini kok saya perhatikan ada sesuatu ini dari wajah-wajahnya ini. Iya Bu Dini. Sebenarnya saya punya sesuatu unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dini. Ya, silakan, mungkin ada yang bisa diceritakan atau disampaikan kepada saya. Iya Bu Dini. Ini di kesempatan kali ini alhamdulillah ya kita bertemu, dan saya sangat berterima kasih sekali Bu Dini ada waktu untuk saya mencurahkan hati saya lah, itu permasalahan saya hadapi di kelas. Seperti itu Bu Dini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Reni? Ya, begini Bu Dini, sebenarnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang pengelolaan kelas. Begitu. Bagus sekali tuh Bu Reni. Kira-kira apa tujuan Bu Reni untuk meningkatkan kompetensi yang Bu Reni sampaikan tadi? Ini tujuan saya meningkatkan kompetensi saya ini di bidang pengelolaan kelas karena beberapa kali pertemuan yang saya lakukan terjadi permasalahan di kelas begini, seperti kurang antusias
lakukan seperti itu selama ini? Baik, sedikit saya cerita begini ya. Iya, Sebelum silakan. saya ingin mencari solusinya, saya ingin mencurahkan semua masalah saya yang saya hadapi itu. Yang pertama begini, saat pelajaran dimulai, banyak sebagian besar anak-anak saya itu tidak antusias dalam menerima pelajaran. Yang pertama ada yang bicara sendiri, kemudian ada yang sering izin keluar, terus ada juga yang tidur-tiduran begini. Itu jadi apa ya? Jadi pertanyaan buat diri saya sendiri, apa yang kurang dari saya, apa yang tidak saya lakukan seperti itu. Kenapa anak saya jadi seperti ini? Nah, mungkin karena karena perlu adaptasi ya. Ini kan dari peralihan dari kelas 4 menuju ke kelas 5. Kebetulan kan saya dengan kasih amanah untuk di kelas 5 seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Bu Renia dengan keluar saat pelajaran, ada yang sampai tertidur seperti itu ya. Kira-kira Bu Renia sekarang ini membutuhkan apa ya kira-kira ya? Ya, dari permasalahan yang saya hadapi ini begini, ya saya ingin sekali merubah sikap mereka, ingin merubah cara belajar mereka. Dengan yang pertama sih melihat dari diri saya sendiri dulu. Mungkin dari diri saya karena kurangnya pemahaman ya, atau cara penyampaian saya pada anak-anak menyampaikan materinya itu kurang menarik. Cara menyampaikan saya secara konvensional, hanya memberikan penjelasan apa yang ada pada materi di buku dan modul itu saja, tanpa menggunakan media ataupun pembelajaran yang kurang aktif, mungkin seperti itu yang saya Itu koreksi dari dalam diri Bu Eni ya. Kira-kira kalau adakah faktor lain mungkin yang Bu Eni pikirkan mengapa sampai anak-anak itu bisa melakukan hal yang demikian? Ya, mungkin juga yang pertama ya, itu tadi karena peralihan mungkin seperti itu, karena perlunya adaptasi lagi dari seorang guru ke siswanya dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua mungkin kurangnya saya pemahaman atau pengetahuan informasi tentang media pembelajaran yang aktif, kemudian strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk anak-anak seperti itu. Oke, baik Bu Eni. Jika demikian, kira-kira bagaimana ini Bu Eni ke depannya? Apa yang harus Bu Eni lakukan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut? Mungkin begini ya, saya punya anak-anak, punya rencana. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri itu, saya mungkin akan belajar mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber tentang model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang aktif dan interaktif yang disesuaikan dengan anak-anak, supaya anak itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin saya juga akan mencari informasi tentang media yang menarik yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak saat ini. Wah, luar biasa, itu bagus sekali tuh Bu Reni. Nah, kira-kira kapan Bu Reni akan merealisasikan rencana-rencana tersebut? Rencana saya begini, setelah saya mendapatkan informasi tentang media pembelajaran, mungkin dari rekan sejawat, dari media-media atau sumber-sumber belajar, dari diklat-diklat, mungkin seperti itu. Kemudian akan saya terapkan langsung lebih cepat lebih baik. Kemudian strategi itu seperti itu. Ini saya akan langsung menerapkannya ke anak-anak agar pembelajaran di belakangnya akan lebih aktif dan lebih menarik bagi anak-anak, sehingga pembelajaran apa yang saya sampaikan kepada mereka itu lebih menarik, sehingga lebih menarik dan lebih mengena kepada mereka, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Seperti itu. Wah, luar biasa, ini saya sudah tidak sabar menunggunya. Lalu bagaimana Bu Reni mengukur keberhasilan dari strateginya Bu Reni tadi? Saya akan mencoba mencari refleksi dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, dari rekan sejawat, dari buku-buku atau refleksi yang saya sampaikan kepada anak-anak, bagaimana respon mereka dari hasil yang mereka dapat, seperti itu.
baik Bu Reni, saya rasa percakapan hari ini selesai. Selamat mengimplementasikan. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Reni. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Saya jadi lebih plong, merasa lega, merasa apa ya, bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan terima kasih kesempatannya yang Sama-sama Bu Reni. demikian Bu Dini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dini, saya selaku observer setelah mengamati proses coaching antara Bu Dini sama Bu Reni tadi, saya kira itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan alur cerita. Kemudian Bu Dini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali informasi dengan mendengarkan presence dan mendengarkan aktif tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Reni tadi, sehingga Bu Reni bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Dari proses yang ada itu sudah sangat memenuhi alur coachingnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Dini. Kompetensi apa lagi ya kira-kira yang ingin Bu Dini gali dalam tindak lanjut untuk Bu Reni tadi? Baik, jadi begini Bu Ulfa, kan pada dasarnya ada 3 kompetensi dalam proses coaching ya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk kedepannya saya akan meningkatkan kompetensi dalam hal menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu. Sehingga dengan harapan coaching atau rekan kita itu nanti akan dengan mudah untuk kita mengarahkan dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya gitu Bu Ulfa. Bagus sekali untuk tindak lanjutnya ya Bu Dini. Oke, baiklah, mungkin cukup itu saja untuk hasil observasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk Bu Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah sangat baik dan luar biasa sekali Bu Reni hari ini. Ya, saya hari ini melakukan supervisi karena hari ini dengan mau melakukan coaching bersama coachingnya. Saya hanya mengingatkan saat coaching nanti mohon diperhatikan kompetensi coaching yang akan diberikan lakukan seperti tentang alur kita, kemudian tentang jawaban-jawaban dan respon dari coachingnya, apakah sudah termasuk sesuai dengan tujuan yang ada di instrumen supervisi yang akan kita laksanakan ke badan coaching. Nanti akan saya perhatikan apakah sudah sesuai dengan tujuan, kemudian apakah kompetensi coachingnya juga sudah terlaksana seperti mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara baik. Seperti itu. Baik, Baik. ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Oh iya. Mungkin kalau pertanyaan tidak Bu, mungkin saya nanti saat proses coaching yang ingin saya gali ini kompetensi inti yang akan saya terapkan itu dari coaching saya ketika saya akan mungkin dari mendengarkan aktif saya akan bisa menemukan menggiring kunci saya menemukan solusi di mana permasalahannya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuka wawasan beliau menemukan gagasan-gagasan baru terhadap solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Bentar. Semoga nanti selama proses coachingnya berjalan lancar dan Amin. kompetensi yang kita kembangkan dapat terlaksana dengan baik. Baik, Amin. akan saya berikan kesempatan pada Pulfa untuk bercoaching dengan coachingnya
di hari ini. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Baik, nanti setelah ini kita bincang-bincang lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ulfa, alhamdulillah kabar saya baik sekali. Bu Ulfa bagaimana? Alhamdulillah saya juga sangat baik dan luar biasa capeknya hari ini begini karena banyak kegiatan hari ini di sekolah. Tapi kalau saya lihat kayaknya ada yang mau diceritakan gitu sama saya untuk hari ini. Iya, benar sekali Bu Ulfa. Jadi dari kemarin sebenarnya sudah pengen sekali bertemu dengan Bu Ulfa, tapi karena kesibukan kita jadi belum bisa bertemu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu gitu Bu Ulfa. Alhamdulillah, oke baiklah. Untuk itu barangkali ada yang mau disampaikan silahkan mumpung saya hari ini free dan banyak waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya begini silahkan. Iya Bu Ulfa, terima kasih sebelumnya Bu Ulfa sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu Ulfa, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah gitu ya. Bukan masalah sih, lebih tepatnya itu kayak sesuatu yang mengganjal gitu. Sebenarnya saya tuh pengen sekali meningkatkan kompetensi saya terhadap apa ya, terkait berkolaborasi dengan teman saya gitu di sekolah seperti itu. Iya bagus sekali. Bagus sekali. Eh, bagus sekali dengan apa yang sudah begini pikirkan. Tetapi tujuannya apa ya begini untuk kesana meningkatkan kompetensi berkolaborasi itu? Iya, sebenarnya kan di sekolah itu kan tempat atau gimana ya Bu, rumah kedua kita gitu. Ketika kita tidak nyaman di sekolah, otomatis kan mengganggu sekali kan Bu Ulfa. Nah tujuan saya ya pengen menciptakan hubungan yang harmonis, pengen menciptakan hubungan yang apa ya, yang nyaman gitu loh, antar kita dengan murid juga dengan kita dengan rekan kita, seperti itu, rekan sejawat kita Bu Ulfa. Kalau boleh tahu dari apa yang diceritakan Bu Dini tadi, apa yang sudah Bu Dini lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu? Iya. Sebenarnya sudah apa ya, beberapa cara itu sudah saya lakukan Bu Ulfa, tapi saya rasa cara-cara saya itu masih belum efektif gitu loh. Iya, jadinya masih mengganjal sekali di hati saya itu. Kalau boleh tahu, ini berarti kan termasuk tantangan dari Bu Dini sendiri ya. Tantangan yang lebih besar lagi dalam hal ini itu apa untuk mencapai tujuan ini? Iya, begini Bu Ulfa, jadi yang membuat tantangan saya gitu ya, itu begini, salah satu rekan di sekolah saya itu ada yang masih enggan untuk melek IT gitu. Jadi efeknya itu, pengaruhnya itu juga terhadap pembelajaran di kelas juga, terus juga terhadap kita sebagai rekannya itu juga sangat berpengaruh Bu Ulfa. Jadi ketika kita membuat, misalkan kalau kita membuat apa ya, perangkat pembelajaran atau apapun, apa tagihan-tagihan yang ada di sekolah gitu, dia tuh kesannya itu menyepelekan seperti itu Bu Ulfa. Jadi dia tuh masih enggan untuk melek IT seperti itu Bu Ulfa. Berarti kalau saya boleh spill sedikit itu ketika ada tagihan mungkin rekannya Bu Dini itu cenderung untuk meminta tolong sebelum Nah, berusaha gitu ya. betul sekali Bu Gitu. Ulfa. Kira-kira ini apa yang Bu Dini butuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Dini lakukan tadi? Yang Bu Dini butuhkan itu apa? Supaya apa yang menjadi tujuan Bu Dini itu segera tercapai gitu. Apa ya, sebenarnya saya butuh kayak strategi gitu loh Bu Ulfa, karena sejauh ini tuh sudah beberapa kali saya memberikan penjelasan, ayo ikut, maksudnya itu ayo kita sama-sama belajar gitu loh, jangan seperti itu, jangan menganggap remeh sesuatu seperti itu Bu Ulfa. Tapi selama ini masih belum berhasil, jadi saya untuk saat ini memang membutuhkan sebuah strategi, itu tepatnya strategi Bu Ulfa. Gitu ya. Berarti Bu Dini ini membutuhkan strategi apa yang tepat untuk mengajak rekan sejawat Bu Dini berkolaborasi gitu ya. Baiklah.
menurut Bu Dini kira-kira ini dari permasalahan yang ada, mengapa ya? Kan Bu Dini itu padahal kan zaman teknologi canggih ini, mengapa beliau-beliau itu kok sulit sekali diajak untuk melek IT gitu? Saya rasa ada beberapa faktor Bu Ulfa. Maksudnya itu mungkin ya bisa juga dari beliaunya sendiri kayak enggan gitu loh, kayak males gitu untuk belajar. Kalau dipikir lagi, misalkan laptop punya, beliau kan punya laptop, tapi enggan untuk membuka atau untuk membawa membawa ke sekolah saja itu kayak enggan gitu. Jadi beliaunya itu tidak mau belajar. Kalau saya bisa menggarisbawahi di sini, beliaunya tuh enggan untuk belajar seperti itu. Itu berarti ini tantangan terbesar dari Bu Dini. Iya. Kira-kira selain masalah yang eh, rekan sejawat melek IT, ada nggak masalah lain yang dihadapi sama Bu Dini? Ya itu tadi mungkin dari efeknya tadi Bu Ulfa, ketika ia enggan untuk melek IT akan efeknya itu juga ke pekerjaan kita ya, jadi kesannya itu kayak menjadi apa ya, beban tersendiri buat teman-temannya, jadi kayak takut gitu loh, nanti saya yang disuruh mengerjakan tugasnya beliau gitu. Saya rasa juga karena faktor usia juga, beliau itu termasuk salah satu guru senior di sekolah saya Bu Ulfa, seperti itu. Mungkin karena selain faktor usia, karena beliau juga mungkin sudah nyaman ya, karena di lingkungannya itu banyak guru-guru muda yang bisa dimintai bantuan, dan mereka juga ringan tangan untuk membantu, jadi sudah merasa di zona nyaman, jadi untuk greget melek IT-nya itu berkurang, mungkin seperti itu ya Bu Dini. Oke, untuk eh, langkah-langkah yang akan Bu Dini lakukan supaya rekan sejawatnya itu bisa keluar dari zona nyaman lah istilahnya, supaya mereka bisa termotivasi atau memantik motivasinya. Oh iya, berarti supaya sadar ya, saya harus belajar bagaimana, apalagi sekarang zamannya teknologi, harus Bapak Ibu guru harus mengerjakan PMM dan sebagainya, otomatis kan beliau juga harus mandiri. Apa yang akan Bu Dini lakukan untuk itu? Baik Bu Ulfa, mungkin untuk kedepannya saya tidak akan patah semangat gitu nih. Saya akan memberikan penjelasan kepada beliau, kemudian mengajak beliau untuk sama-sama belajar, kemudian mengajak beliau, ayo kita manfaatkan platform yang ada, misalkan kayak Canva, PMM itu kita maksimalkan. Nanti kembalinya itu loh kepada anak-anak juga gitu. Tujuan kita sebagai pendidik itu untuk apa ya, mendidik anak-anak. Maka kalau kita mempunyai bekal ya, salah satu bekalnya kan kita ambil dari memanfaatkan teknologi itu, jadi nanti kita sama-sama belajar itu Bu Eva. Kalau saya bisa ambil kesimpulan, mungkin dari Bu Dini melakukan pendekatan ya yang pertama, kemudian belajar dengan berpraktik baik seperti itu ya. Jadi untuk itu kira-kira kapan ya supaya apa yang Bu Dini harapkan itu supaya cepat terrealisasi dengan rekan sejawat di sekolah? Iya, ini kan kebetulan juga masuk tahun ajaran baru, kan banyak administrasi pembelajaran yang harus kita selesaikan gitu. Mungkin ini waktu yang pas Bu Ulfa. Nanti saya akan mungkin semacam kayak mentoring gitu ya. Maksudnya bukan niat untuk menggurui atau apa. Nanti saya akan memberikan administrasi yang sudah saya buat, misalkan kayak cover, modul ajar atau jurnal. Nanti saya berikan kepada beliau dengan harapan itu sebagai apa ya, salah satu referensi atau biar dijadikan sebagai contoh untuk beliau seperti itu gitu Pak. Kalau boleh tahu ini dari apa langkah-langkah atau tindak lanjut yang akan Bu Dini lakukan sebagai tolak ukur keberhasilan rencana yang akan Bu Dini lakukan itu seperti apa Bu ke depannya? Ya nanti saya mungkin bisa melihat hasil dari administrasi yang beliau kerjakan gitu ya. Saya bisa melihat dan mengamati perubahan sikap yang terjadi pada beliau. Seperti itu Bu Eva. Itu bagus sekali rencananya Bu Dini, dan sebagai tindak lanjutnya saya rasa sudah sangat luar biasa. Baiklah, mungkin saya rasa percakapan kita kayaknya sudah selesai hari ini, dan Bu Dini juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Semoga
secepatnya bisa terrealisasi dan bisa diimplementasikan, dan saya akan menunggu kabar baiknya. Nanti semoga rekan sejawatnya segera keluar dari zona nyaman dan merasakan manfaat dari mentoring yang akan ini lakukan. Baik, terima kasih banyak Bu Ulfa untuk waktunya, untuk arahannya, sehingga saya mampu menemukan solusi dari sikap saya atau hati saya yang mengganjal tadi. Terima kasih banyak Bu Ulfa. Sama-sama Bu Dini. Terima Selamat kasih siang. juga. Assalamualaikum Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita lagi berusaha ya. Saya lihat tadi sudah lancar selama coaching tadi. Bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Bu Rani. Sebelumnya saya itu merasa cemas, khawatir jika coach saya nanti tidak bisa menemukan solusi atas apa permasalahan yang dihadapi. Tapi setelah melakukan coaching, prosesnya lancar. Bu Dini sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang ada tanpa saya memberikan masukan atau saran. Jadi dengan beberapa pertanyaan, beliau sudah bisa menentukan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Benar sekali. Jadi menurut pengamatan saya tadi yang Ibu lakukan selama coaching tadi itu sudah mengalir luar biasa, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan Ibu menerapkan proses coaching tadi dengan prinsip coaching, terus kemudian mengalir dengan tirta seperti itu ya, bertanggung jawab. Nah, selama proses coaching tadi, Ibu Yeta, kesannya untuk Bu Dini itu bagaimana? Pesan saya ke Bu Dini itu semangatnya luar biasa, tidak patah semangat ketika dia dihadapkan dengan kondisi rekan sejawatnya yang kurang melek IT. Jadi semangat Bu Dini untuk melakukan perubahan di sekolahnya itu sangat luar biasa, sehingga Bu Dini ini mampu untuk melakukan perubahan dengan langkah-langkah dan tindak lanjut, mungkin melakukan kegiatan mentoring supaya berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana caranya dia ingin melakukan perubahan, membawa rekan sejawatnya keluar dari zona nyaman sehingga dia bisa melek IT, benar-benar bisa memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran yang ada itu. Sekali. Jadi dari yang saya nilai, Bu Ulfa itu sudah berhasil meningkatkan kompetensinya. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot pada Bu Dini, pada coachingnya. Kemudian Ibu juga berada pada pendengar aktif. Nah, seperti itu. Kompetensi yang kedua tadi sudah Ibu perlihatkan dari kegiatan coaching tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk kompetensi berikutnya apa? Mungkin dari kompetensi yang sudah saya lakukan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, membimbing Bu Dini. Mungkin ini akan berusaha lagi untuk memberikan kenyamanan kepada puji saya. Ketika sudah nyaman, dia akan bisa mengembangkan kompetensi dengan presence, ya, kehadiran penuh dalam setiap kegiatan pembelajaran yang ada, sehingga apapun yang menjadi masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Baik, jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa kegiatan coaching kita kali ini seperti kita kali ini berhasil ya. Iya, Nah, demikian Bu, menurut pengamatan saya kegiatan observasi kita sudah selesai, semuanya sudah sesuai dengan instrumen supervisi yang tertera. Itu semua yang kita lakukan, yang Ibu Ulfa lakukan sudah semuanya. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Semoga kegiatan observasi kita bermanfaat untuk kedepannya ya Bu Ulfa ya. Amin ya Bu Reni. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Reni hari ini? Selamat siang juga.
alhamdulillah luar biasa hari ini, walaupun banyak kesibukan, tapi alhamdulillah ada waktu untuk kita melakukan kegiatan hari. Iya, oke. Bu Reni, hari ini Bu Reni akan melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Bu Ulfa. Iya, baik Bu Reni. Sebelum Bu Reni melakukan kegiatan coaching, di sini saya sebagai observer, saya akan menyampaikan sebelum jenengan masuk ke proses coaching, nanti saya akan mengamati dan akan saya lakukan rubrik penilaian gitu ya. Saya harap Bu Reni nanti akan melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta seperti itu ya Bu Reni. Juga jangan lupa Bu Reni tetap ada beberapa kompetensi di situ ya dalam proses coaching itu. Ada yang pertama terkait kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu Reni. Oke, baik, sebelum Bu Reni melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Kira-kira nanti dalam proses coaching yang akan Bu Reni lakukan, kompetensi apa yang ingin Bu Reni kembangkan seperti itu? Selama proses coaching nanti, yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah passion, itu kehadiran penuh. Jadi saya ingin fokus pada kunci saya untuk menggali informasi-informasi apa yang menjadi permasalahannya beliau. Yang kedua, saya akan ingin menjadi pendengar yang aktif untuk beliaunya, sehingga beliau merasa dihargai bahwa oh iya, kita memberikan solusi, memberikan kegiatan ini itu dapat berada penuh lah, seperti itu. Oke, baik Bu Reni. Jadi ada dua kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Dari dua kompetensi itu yang lebih spesifik kira-kira yang mana Bu Reni? Saya akan lebih mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Oke, satu pertanyaan lagi Bu Reni. Kira-kira nanti sebelum coaching itu dimulai, indikator capaian dari tujuan dilaksanakannya proses coaching ini apa Bu Reni? Saya ingin kunci saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan beliaunya dalam melaksanakan kegiatan. Oke, baik Bu Reni. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Selamat menjalankan proses coaching. Nanti setelah proses coaching berlangsung, kita ngobrol lagi ya Bu Reni ya. Oke, sama-sama. Selamat bekerja Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ulfa. Selamat siang Bu Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Tapi saya lihat-lihat kok wajahnya agak sendu, gimana begitu? Apa Iya. ada satu masalah bisa diceritakan? Iya Bu Reni kok bisa menebak wajah saya ya? Padahal saya dari tadi itu ketemu Bu Reni sudah berangan-angan. Sebenarnya saya itu menyimpan banyak sekali cerita yang ingin saya ungkapkan sama Bu Reni, tapi jarang ketemu Bu. Jadi ini kesempatan emas bagi saya akhirnya bisa bertemu dengan panjenengan Bu Reni. Alhamdulillah. Memang mohon maaf ya karena kegiatan sekolah kita kan luar Iya, biasa. sangat luar Betul. biasa. Jadi untuk hari ini alhamdulillah saya free, tidak ada tugas apapun dari dinas, jadi saya bisa akan membantu, mendampingi penjenengan apapun permasalahan yang mau diceritakan. Jadi Iya. saya bisa membantu. Terima kasih Bu Reni untuk waktunya hari ini sudah diluangkan buat saya khususnya datang ke sini jauh-jauh. Begini Bu Reni, di sekolahan saya itu kan sekolahan yang termasuk dengan murid yang begitu banyak. Tapi mereka waktu kegiatan proses pembelajaran itu kadang saya lihat itu banyak yang sebentar-sebentar itu izin keluar, terus mereka juga tidur-tiduran di kelas kayak merasa jenuh, bosan atau bagaimana. Pada waktu saya tanya itu kenapa kok mereka seperti itu, kayak enggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Banyak yang argumen yang saya dapatkan itu mereka bilang males Bu, kemudian ada yang bilang
ceramah saja gurunya Bu, nggak ada yang dilakukan. Jadi saya itu bosan mendengarkan, ngantuk dan sebagainya seperti itu, Bu Reni. Begitu ya Bu, luar biasa. Jadi yang terjadi di kelasnya Bu Ulfa itu anak-anak kurang antusias. Iya betul, betul. Sehingga banyak yang tuh izin keluar, Iya. ada yang tidur-tiduran, Iya. sampai nyeletuk seperti itu. Ceramah saja Bu, gitu. Betul. Kira-kira apa yang sebenarnya Ibu lakukan di kelas sehingga mereka merasa bosan, merasa apa sering keluar dan sebagainya dengan argumen seperti itu, bisa diceritakan Bu? Iya, pada awalnya itu apa ya? Mungkin karena metode-metode yang digunakan sama Bapak Ibu guru di sekolahan saya itu masih banyak yang menggunakan metode yang konvensional. Kemudian karena Bapak Ibu guru rekan sejawat saya itu banyak yang sudah mendekati purna, jadi kurang bisa mengkolaborasikan apa metode atau media-media dengan teknologi, misalkan menggunakan LCD atau mereka menggunakan PPT apa presentasi seperti itu, yang bagaimana kita bisa apa namanya membuat pembelajaran yang interaktif, menarik dan menyenangkan untuk anak-anak begitu Bu Reni. Jadi permasalahannya di sekolah itu banyak rekan kerja juga yang lain Iya, betul. kurang begitu memanfaatkan medianya. Betul, iya. Sehingga banyak anak-anak yang melakukan kegiatan hal tadi, keluar, bosan dan sebagainya. Nah, kira-kira Bu Ulfa, dari yang kita sampaikan, jangan sampaikan itu, masalah atau tantangan apa sebenarnya, yang ada alasan apa yang sampai kegiatan itu terjadi, beliaunya tidak menggunakan media seperti itu? Iya, mungkin karena banyak yang itu tadi Bu Reni sudah nyaman dengan apa yang mereka lakukan, beliau-beliau lakukan. Jadi untuk ke IT itu mereka lebih fokus bergantung kepada guru-guru muda yang dimintai bantuan di sekitarnya. Jadi karena itu mungkin sudah nyaman beliaunya. Jadi ketika kita memberikan masukan, kenapa kok anak-anak itu sering keluar masuk, terus ngantuk, jenuh dan bosan, itu hanya mendengarkan ya begitu memang anak-anak seperti itu. Jadi tidak ada rasa untuk gregetnya, bagaimana cara menciptakan suasana atau kondisi pembelajaran yang menyenangkan, yang memotivasi belajar anak. Jadi begitu. Intinya yang saya tangkap, karena beliaunya sudah berada di zona nyaman itu Iya, tadi. betul. Nah, kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu lakukan untuk merubah beliau-beliaunya supaya punya greget, saya ingin seperti ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin dari sini yang saya ingin lakukan ini Bu Reni ya, mungkin bukan ke pengimbasan ke yang lebih besar dulu. Yang saya lakukan itu ingin mungkin mengadakan kegiatan mentoring dari teman dekat yang sejenjang dulu saja. Ketika di sekolah itu mungkin banyak rekan sejawat yang seperti itu, yang saya lebih dekati adalah teman sejenjang dulu, di mana saya harus melakukan mentoring supaya beliau itu berubah terlebih dahulu. Ketika usaha saya ini bisa apa namanya membawa beliau untuk berubah pada waktu proses mengajar, mungkin saya akan melakukan yang lebih lagi untuk sekolah saya. Jadi yang saya lakukan adalah mungkin proses mentoring sebelum ke webinar atau seminar yang bisa, kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru yang lain. Luar biasa, itu luar biasa, langkah awal yang luar biasa. Pendekatan dulu kepada teman yang sejenjang, Iya, betul. kemudian mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain agar mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Iya, betul. Nah, andai itu sudah berjalan, langkah berikutnya akan jenengan lakukan adalah mengikuti webinar. Betul. Seperti itu. Iya. Mengajak mereka mengikuti diklat-diklat dan atau kegiatan apapun seperti itu ya. Nah, menurut penjelasan, kira-kira kapan hal itu akan dilakukan? Iya, kalau untuk mentoring mungkin karena
kegiatannya kalau meningkatkan kompetensi antara mentoring sama melakukan webinar dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah, itu yang banyak memakan waktu kan webinar gitu. Di saat kita harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah, mengeluarkan banyak biaya, mendatangkan narasumber atau dan sebagainya, mungkin saya akan lebih terrealisasinya cepat itu melakukan mentoring, dan ini secepatnya akan saya laksanakan supaya ada sedikit perubahan yang terjadi yang bisa saya tunjukkan ke rekan sejawat yang lain supaya bisa terpantik motivasinya untuk berkembang untuk kebutuhan peserta didik. Berarti secepat mungkin Iya, gitu ya, secepat mungkin. untuk mungkin bahasan ke rekan kerja dulu sejenjang, kemudian baru ke imbas yang lainnya. Nah, harapan panjenengan untuk teman-teman yang setelah dari yang setingkat kemudian yang harapan besarnya apa jika itu sudah terlaksana? Iya, harapan saya mungkin setelah dilakukan mentoring itu saya bisa melihat bahwa rekan saya itu bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif di kelas dengan memanfaatkan berbagai media yang sudah menjadi aset di sekolah, kemudian bisa mengimbaskan atau membawa perubahan di anak-anak. Jadi peserta didik yang awalnya itu jenuh, mereka itu antusias dan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau tidak ada bu guru itu mereka merasa kesepian dan ingin apa ya, mana ya bu guru kok nggak datang, ingin cepet-cepet ketemu sama bu gurunya begitu Bu Rani. Luar biasa. Iya. Jadi kehadiran kita selalu Dinantikan, dinantikan iya oleh betul, anak-anak. iya. Pembelajaran yang aktif itu kan yang diinginkan oleh anak-anak kita. Luar biasa Bu Ulfa. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Semuanya Bu bisa Rani. berjalan dengan lancar. Sekarang dari yang kita lakukan, Ulfa jadi tahu ya permasalahannya bagaimana, terus saya kepinginnya bagaimana, langkah awal saya harus apa, itu sudah terlaksana semua, sudah Iya. sudah keluar semua. Sudah banyak unek-uneknya. yang akan saya pikirkan untuk tindak lanjut. Tunggu kegiatan-kegiatan itu, hasil-hasilnya saya tunggu hasilnya yang luar biasa nantinya. Siap Bu Reni. Siap. Baik, demikian ada kurang lebihnya. Mungkin waktu kita juga sudah waktu kurang terbatas ya. Maaf sekali saya harus Iya. Saya juga terima kasih Bu Reni. Mungkin karena saya tadi sudah bercerita panjang lebar sehingga makan waktu lama. Bu Reni, terima kasih untuk waktunya dan pencerahannya. sama-sama. Dengan adanya Bu Reni saya jadi bisa menemukan solusi dari apa yang akan saya lakukan sebagai tindak lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Reni. Baik Bu Reni, kita bertemu lagi setelah Bu Reni melakukan coaching dengan Bu Ulfa. Sangat luar biasa sekali proses coachingnya ya. Menurut saya itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching, yakni ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Bu Reni setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Ulfa? Baik, perasaan yang saya rasakan setelah melakukan coaching dengan Bu Ulfa tadi itu, saya merasa lega, kemudian saya juga merasa bisa bangga kepada Bu Ulfa karena bisa mengutarakan permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan berani melakukan langkah-langkah, merencanakan langkah-langkah yang luar biasa untuk teman-temannya, terutama pada rekan-rekan kerja yang setingkatnya dulu dengan menggunakan IT, media-media yang akan diberikan seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Reni. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan tadi di awal kita sebelum melakukan observasi, Bu Reni menyampaikan ada beberapa indikator seperti itu ya. Ada 2 indikator yang Bu Reni sampaikan. Nah, setelah melaksanakan proses coaching ini, bagaimana? Apakah indikator itu terlaksana atau bagaimana Bu Reni? Alhamdulillah dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, untuk
pertama pendengar aktif itu sudah saya lakukan dengan saya mendengarkan apapun keluhannya dan strategi-strategi apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa tadi. Yang kedua juga sudah present secara penuh ya, kehadiran secara penuh, jadi secara sadar saya melakukan coaching dengan Bu Ulfa, begitu pun dengan Bu Ulfa dengan saya. Nah, itu yang saya lakukan di kegiatan coaching tadi, Ibu. Oke, baik sekali. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kira-kira kompetensi apa yang perlu Bu Reni kembangkan untuk melakukan proses coaching ke depannya? Dari yang saya lakukan tadi, saya rasa saya masih perlu untuk meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, untuk menggali kembali informasi-informasi yang lebih mendalam agar coach saya lebih bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya, kemudian mengutarakan solusi-solusi yang ingin dia capai seperti Itu ya Bu Reni. Oke, bagus sekali Bu Reni. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Reni. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.